Pemirsa, sejumlah relawan Indonesia kembali menyalurkan bantuan untuk para pengungsi Palestina dan Suriah yang masih menempati kamp-kamp pengungsian di Yordania. Yordania menjadi negara penampung terbesar bagi ribuan pengungsi asal Palestina dan penampung kedua terbesar para pengungsi Suriah. Jumlah pengungsi Palestina sekitar 2,5 juta jiwa dan pengungsi Suriah sekitar 1 juta jiwa. Para pengungsi Suriah menghuni Kamp Al-Ba'ad di Provinsi Mafraq, serta Kamp Deviana dan Kamp Romshiah di Provinsi Irbid di perbatasan Yordania dan Suriah. Sedangkan pengungsi Palestina tinggal di Kamp Suf dan Kamp Gaza di Provinsi Jerash, serta Kamp Shuknah di Provinsi Zarqo, Yordania. Bantuan warga Indonesia disalurkan melalui sejumlah lembaga amal, diantaranya Darut Tauhid dan Infaku Indonesia, serta Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Indonesia di Yordania dan KBRI Aman. Kondisi para pengungsi saat ini cukup memprihatinkan. Eko Sulistyo kepada iNews mengatakan fasilitas kesehatan yang minim menyebabkan para pengungsi Palestina dan Suriah tidak terlayani jika sakit. Selain itu, air bersih juga sulit didapat karena kondisi kamp pengungsian di padang gurun yang gersang. Sementara blokade internasional menyulitkan pengadaan fasilitas air bersih dan pangan. Gelombang panas yang menerjang kawasan Timur Tengah saat ini, suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Dan pemirsa, kita sudah bergabung bersama kami salah satu relawan Indonesia yang ikut dalam pengiriman bantuan kemanusiaan rakyat Indonesia bagi pengungsi Palestina dan Suriah. Ada Eko Sulistyo di Yordania. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Mas siapa Mas? Gede, ada Gede Satria di sini bersama rekan saya Arlista. Oh, Mas Eko, gimana kondisi pengungsi di Yordania saat ini, Mas? Seperti apa kondisinya di tengah-tengah pandemi COVID-19? Kondisinya saudara-saudara kita baik Palestina maupun Suriah sangat memprihatinkan ya, apalagi di masa pandemi saya melihat sendiri, apalagi kalau kondisi sakit itu saya lihat sendiri obat-obatan tuh bahkan tidak ada. Kalaupun ada klinik kesehatan di Palestina, dari 300 per hari yang ditampung atau dilayanin, yang bisa diberikan obat hanya 10 orang kurang lebih. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya karena memang fasilitas kesehatan tidak ada. Minim ya. Itu yang saya lihat. Dan bahan makanan itu ya siap. Mas Eko, kalau kita melihat saat ini selain dari Indonesia, apakah ada bantuan dari negara lain atau hanya kita aja nih yang saat ini menyalurkan bantuan? Mas Gede, kita kebetulan pendistribusian menggunakan lembaga kemanusiaan lokal yang memang ditunjuk oleh pemerintah setempat dan diakui oleh Departemen Sosial setempat. Menurut mereka, ini bukan saya, tapi mereka sendiri bilang bahwa bantuan hanya dari Indonesia. Yang biasa diberikan oleh Qatar, biasa diberikan oleh Kuwait, biasa diberikan masyarakat Uni Eropa, Jerman, UK, dan beberapa negara lainnya, itu selama pandemi COVID tidak ada sama sekali. Sehingga bantuan hanya dari Indonesia saat ini yang bisa, dan itu saya bisa lihat sendiri dari data yang masuk dari NGO atau lembaga kemanusiaan yang bermitra dengan kita di lokasi gitu, Mas Gede. Baik, Mas Eko tadi sempat disampaikan bahwa untuk kondisi pengungsi saat ini lebih membutuhkan bantuan berupa obat-obatan seperti itu ya. Lantas untuk fokus pemberian bantuan dari Indonesia ini berupa apa, Pak? Kalau bantuan bukan hanya obat-obatan pada dasarnya, mereka juga butuh bahan pangan karena satu, kondisi pandemi ini itu ada waktu lockdown. Waktu lockdown dimulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Sehingga mereka tidak ada waktu lagi tuh untuk mencari makanan selain berada di camp. Karena kalau keluar dari camp otomatis dia tidak akan bisa kembali lagi ke camp karena jaraknya yang cukup jauh. Nah, oleh karena itu kami fokuskan ke bahan makanan karena memang mereka tidak punya bahan pilihan lain selain bahan makanan. Dan bahan makanan ini aja contoh Palestina itu ada
4,4 juta data yang terbaru pengungsi Palestina, sedangkan kita hanya bawa ribuan paket. Itu kurang sekali. Pengungsi Suriah itu 1,6 juta jiwa. Bayangin aja, sehingga cukup butuh banyak bantuan yang mereka butuhkan di saat pandemi COVID-19 ini. Ini data terbaru dari Badan Statistik Palestina. Jadi jumlah pengungsi Palestina itu lebih banyak di Jordania atau lebih banyak di luar Palestina sendiri. Nah, di tepi barat itu hanya 2 juta jiwa, 2.140.000. Di di Gaza itu ada kurang lebih 2 juta juga. Jadi justru lebih banyak saudara-saudara kita Palestina yang berada di luar Palestina, ya? Jordania, pengungsian. Begitu juga Suriah. Ya, lalu apa sih kendala yang dihadapi menyalurkan bantuan dalam kondisi bentrokan saat ini, Mas? Yang kendala bagi kami yaitu masalah jam, ya, karena memang punya batasan waktu. Jadi kita tidak boleh berlama-lama ada di camp, terus apalagi posisinya di perbatasan. Nah, contoh camp Aguar. Camp Aguar itu dekat sekali, hanya 2 km dengan Palestina yang saat ini perbatasan itu dijaga oleh Israel. Itu kita hanya 2 kilo. Jadi kita kelihatan itu. Yeah. Nah, itu cukup sulit karena kita tidak mungkin memberi bantuan di daerah sana, karena kalau kita kembali ke camp tempat kita menginap itu membutuhkan waktu. Nah, itu kondisi saat ini. Apalagi di daerah situ juga mulai kendaraan-kendaraan tempur militer bersiaga tuh di perbatasan antara Jordania dengan Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel. Itu hari ini tank-tank dan kendaraan lapis baja sedikit banyak ada di daerah Aguar. Padahal di situ adalah salah satu camp yang ada camp pengungsian juga. Kita sudah masuk memberikan air bersih dan bahan makanan, dan tentunya dibutuhkan sangat banyak bantuan di daerah sekitar situ karena memang berdekatan sekali dengan Palestina. Baik. Tepi barat. Terakhir, Mas Eko, lalu bagaimana caranya agar kami warga Indonesia ingin berpartisipasi begitu memberikan bantuan, seperti apa caranya, Mas Eko? Ya, bantuan untuk rakyat Palestina, kalau kita bicara Palestina itu ada yang di Gaza, ada yang di tepi barat, ada yang di Jordania. Kalau di Jordania mereka tinggal di camp-camp pengungsian. Ya, teman-teman atau saudara-saudara di Indonesia bisa menyalurkan bantuan kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang tentunya bisa dipercaya, karena sekali lagi di Jordania sendiri itu menerapkan peraturan pemberian bantuan harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Jadi kita tidak boleh langsung datang ke takutnya jatuh ke tangan-tangan yang tidak berhak. Baik, terima kasih banyak atas sharing dan informasinya, Mas Eko Sulistyo, relawan yang mengurusi pengungsi di Palestina. Semoga sehat-sehat selalu ya, Mas ya. Terima kasih sudah bergabung di News Pagi. Assalamualaikum, Mas Eko. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini di bulan Ramadan, buku-buku anak bertemakan Islam banyak diterbitkan di Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan pemahaman Islam lebih mudah diajarkan orang tua non-Muslim di Amerika kepada anak-anaknya. This is about cooking and about Ramadan and how to cook with your children, how to introduce culture, the Islamic culture to your children through cooking. Buku Let's Cook for Ramadan yang diterbitkan oleh Cynthia Kralik melalui penerbitannya Morning Circle Media di Orland, Pennsylvania, ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab. Seperti judulnya, buku ini mengajarkan memasak makanan berbuka puasa khas Sudan, negara asal penulisnya. Tapi, Let's Cook for Ramadan tak hanya tentang memasak, seperti dituturkan Artarini, diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland, yang mengajak kedua putranya membaca buku ini. Bukunya tuh gampang dipahami, jadi secara dasar ngasih pengertian tentang Ramadan tuh apa sih, puasa tuh apa sih, terus apa aja sih yang dilakuin di bulan puasa. Jadi aku bilang nih gampang untuk dicerna.
For me, it's hard because there's some words that I don't know how to read yet. Menurut Izan, putra kedua Arta yang berusia 12 tahun, buku dengan ilustrasi ini menarik, terutama karena ditulis dalam bahasa Inggris. Because we don't have that much in our house, and most of them are in Indonesia, and I can't really understand it that well. Karena mereka itu kan dapat mengenai histori mengenai Islam itu kan rata-rata dari guru ngajinya gitu. Jadi mereka nggak baca sendiri. Jadi lebih banyak kalau buku Islam itu malah kalau karena bahasa Indonesia kita yang cerita. Sebagai ibu dengan 3 putra yang lahir di Amerika, Arta mencari buku dalam bahasa Inggris yang dapat menambah pemahaman anak mengenai Islam. Ia pernah menemukan buku anak-anak daring It's Ramadan Curious George yang ditulis oleh Hannah Khan, Muslim Amerika keturunan Pakistan di Rockville, Maryland. Diakui Hannah memang tak banyak buku mengenai minoritas yang diterbitkan di Amerika, selain juga tak banyak penulis Muslim. But there really weren't a lot of books that featured many different minorities in America. And most of the publishers' staff, most editors are white and non-Muslim. And I think that was some of the reason that they would just publish stories that they would receive. Namun secara perlahan hal ini mulai berubah. Buku pertama Hannah tahun 2008, Night of the Moon, menjadi salah satu buku dengan tokoh utama Muslim yang diterbitkan oleh penerbit besar. So I really wanted it to be a book where Muslim children saw themselves, but also other children from other backgrounds could read about Muslim traditions, learn about us, and hopefully see how much they have in common. Melalui bukunya, Hannah ingin anak-anak Muslim merasa terwakili dan merasa bangga dengan identitasnya, serta membantu pembaca lain memahami Islam lebih baik. The more stories we have about Muslim people in the mainstream, the more people see us, get to know us, know our traditions, know our families, and really see that we are, as American and as important to our country as anybody else. And for those who don't maybe have Muslim friends, it's a way for them to feel like they do through stories. Dari Silver Spring, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Kalau di Indonesia namanya kaldu. Edinson Cavani memperpanjang kontraknya bersama Manchester United. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda.